Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puspasari, NIM 18002145. Kali ini saya akan melanjutkan video tentang 8 keterampilan mengajar guru atau seorang pendidik, yang mana pada hari ini fokusnya untuk mempraktekkan keterampilan bertanya dari seorang pendidik ataupun guru. Nah, perlu kita ingat bahwa keterampilan bertanya ini sangat penting, tidak kalah penting dari keterampilan-keterampilan yang lainnya. Yang mana keterampilan bertanya ini yang pertama itu dapat meningkatkan partisipasi murid, kemudian membangkitkan minat dan rasa ingin tahu murid atau siswa kita, kemudian mengembangkan pola pikir mereka, menuntun murid kepada hal ataupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan memusatkan perhatian murid terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Nah, untuk itu berikut saya akan mempraktekkan beberapa pertanyaan yang biasanya diajukan dalam proses pembelajaran oleh seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang komunikasi organisasi yang telah kita bahas kemarin. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, Ibu akan mengabsen Ananda semua dulu ya. Yang pertama, Bagas hadir, Cika hadir, Putri hadir, Dimas hadir Ananda? Oh, tidak ya. Kenapa Dimas tidak hadir hari ini? Oh, izin ya. Izin. Oke, semuanya hadir kecuali Dimas ya, karena izin. Baiklah. Langsung saja Ibu mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ibu memulai, Ibu penasaran nih. Kira-kira Ananda semua ini ada nggak ya belajar di rumah? Nah, jadi Ibu ingin mengecek nih, kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan apa sih yang kita pelajarin minggu lalu? Ibu tanya dulu, minggu lalu ada nggak yang bisa menyebutkan? Ya, silakan, Bagas. Ya, betul sekali ya, bahwa minggu lalu kita membahas tentang komunikasi verbal dan non-verbal ya. Sekarang ada yang tahu kita membahas apa hari ini? Ya, coba Putri jawab. Oh, betul sekali ya, bahwa sekarang kita membahas tentang komunikasi formal dan komunikasi informal. Jadi anak-anak Ibu bagus ya, di rumah tetap membaca walaupun cuma sekilas. Itu penting sebelum memulai pembelajaran, karena itu sebagai modal kita ataupun bekal untuk melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, silahkan Ananda Ibu membaca dulu bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Kemudian nanti kita akan berdiskusi bersama ya, karena metode mengajar Ibu tidak ceramah. Ibu ingin interaktif dengan anak-anak Ibu sekalian ya. Silakan membaca bukunya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah 5 menit ya Ananda? Sudah selesai membaca bukunya? Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang kan kita membahas tentang komunikasi formal dan komunikasi informal.
Nah, dari bahan ajar yang telah Ananda baca, ada tidak yang bisa mengutarakan pendapatnya tentang apa sih pengertian dari komunikasi formal dan komunikasi informal? Silakan, ada yang bisa? Nggak apa-apa, kalau salah nggak apa-apa, karena kita belajar ya. Oke, silahkan Cika. Silahkan. Oke, betul sekali ya yang dikatakan Cika, pendapat Cika. Betul. Ada pendapat yang lain? Nah, oke. Sedikit Ibu tambahkan ya, bahwa komunikasi formal itu adalah komunikasi yang dilaksanakan secara formal tentunya, dalam forum-forum resmi, berstruktur, dan ya teratur seperti itu komunikasinya ya. Kemudian kalau komunikasi informal, ya komunikasi seperti sehari-hari, komunikasi dengan teman sebaya ataupun yang lainnya gitu, komunikasi biasa, ngobrol atau berbincang-bincang yang biasa kita lakukan. Jadi itu namanya komunikasi informal. Nah, untuk itu Ibu ingin nanya nih, kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Ibu ingin nanya, kira-kira menurut Ananda semua, penting nggak sih ada komunikasi formal dan komunikasi informal? Atau kita harus melaksanakan komunikasi formal saja? Atau komunikasi informal saja gitu? Ada yang bisa menjawab? Belum ada ya yang bisa menjawab. Nah, di sini Ibu bakal jelasin nih. Jadi komunikasi, semua jenis komunikasi itu penting, ya kan? Adanya komunikasi itu untuk penyampaian informasi, persamaan persepsi, pertukaran pikiran, seperti yang kita bahas di minggu pertama. Jadi baik komunikasi formal maupun komunikasi informal itu sama-sama penting, karena kita pasti dihadapkan dengan situasi yang formal seperti rapat, diskusi, forum-forum besar gitu kan. Dan kita juga tidak luput dari komunikasi informal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sangat-sangat membutuhkan komunikasi informal. Jadi keduanya itu sangat penting dan harus ada dalam kehidupan kita gitu. Bahkan secara tidak langsung, tanpa kita dan Ananda semua ini mengetahui apa sih bedanya itu kan sebelum kita mempelajarinya, secara tidak langsung kita dalam kehidupan sehari-hari telah melaksanakannya, ya enggak? Jadi harapannya sekarang dalam berkomunikasi nantinya dalam forum formal bisa lebih baik lagi. Nah, pertanyaan Ibu selanjutnya, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin memulai komunikasi formal? Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita perhatikan gitu, supaya komunikasi kita berjalan dengan lancar? Ada yang tahu? Ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Silakan. Nah, betul sekali kata Putri tadi. Yang pertama itu penampilan Bu katanya kan. Kenapa sih dalam komunikasi itu penampilan sangat penting? Karena kita apalagi kita berperan sebagai komunikator, orang yang berbicara atau pembicara pada forum-forum formal, itu selain orang memperhatikan bagaimana ucapan kita, bagaimana kita berbicara, berkomunikasi, orang-orang juga memperhatikan bagaimana penampilan kita gitu. Enak tidak dipandang mata gitu, sedap tidak dipandang mata gitu kan. Dan untuk menarik perhatian lawan bicara, tentu kita harus berpenampilan semaksimal mungkin gitu kan. Kemudian ada yang tahu lagi? Poin selanjutnya apa yang harus kita persiapkan? Nah, betul sekali Bagas. Yaitu kita harus berkata-kata sopan Bu, gitu ya. Komunikasi formal itu memang harus sekali menjunjung tinggi kesopanan dalam berbicara. Kita harus sopan
walaupun kita berbeda pendapat nantinya di forum-forum formal tersebut. Dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan nanti di forum formal Ananda semua menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, gitu kan. Padahal di sana kita forumnya formal. Jadi sebaiknya dan alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya juga nih. Kalau komunikasi informal itu kan komunikasi biasa dengan teman-teman sebaya. Kira-kira perlu nggak sih Bu? Ya itu perlu nggak sih Ananda? Kalau kita itu berbicara sopan juga, kan kita berbicara dengan teman-teman kita. Perlu nggak? Ya betul sekali, perlu ya. Karena walaupun ini komunikasinya informal, tidak resmi, tapi menjaga ucapan dalam berkomunikasi itu sangat-sangat penting. Gitu. Jangan mentang-mentang teman sebaya, jadi kita merasa bebas untuk mengutarakan kata-kata yang tidak selayaknya. Nah, itu etika ya, etika dalam berkomunikasi. Nah, oke, Ibu rasa sekian ya. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena ini ngeteknya juga sendiri. Semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar seperti sedia kala dengan tatap muka di ruangan kelas dan pandemi ini segera berakhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian dan ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.